Waalaikumsalam. Selamat datang kepada anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Tamrin, MM. Di mana nih? Bisa. Bosnya, oh, dua tahun lagi kan mungkin ya. Oh kan hari Sabtu masih bisa. Sabtu ini ya. Ada yang perlu dilihat tuh saluran. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nggak apa-apa. Oh, jangan. Sini aja. Mars Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kebanggaan kita semua, usaha ekonomi bangsa dan negara. Kita
pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Tamrin MM. Yang terhormat Asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kami hormati Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kami hormati Camat Kecamatan Ciracas. Yang kami hormati 3 pilar Kelurahan Susukan. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua RW, RT, LMK, FKDR, pendamping rembuk RW, Ormas, Orsos, kader PKK, Forum Anak, Karang Taruna, atas limpahan nikmat serta dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir pada hari ini, Jumat 1 Maret 2024 dalam acara pembukaan sidang kelompok Kelurahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kelurahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran dan kesuksesan acara hari ini, marilah kita berdoa bersama dipimpin Bapak Kiai Haji Abdul Fattah. Kepada Bapak Kiai Haji Abdul Fattah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita doa, kita istighfar sama-sama. Bentar dulu, Pak. Karena ini hari Jumat, waktunya dikit. Saya sih datangnya sesuai undangan jam 7.30. Jadi mohon ya, buat ibu-ibu datang dulu sih nggak apa-apa. Bapak-bapak non, RW saya tadi saya kirain jauh nih khotib. Ya udah ntar ngomong permisi. Ketimbang panggilan lurah, mesti takutan panggilan Allah. Ya. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal taufiq wa abwabal hidayah wa babal maghfirah wa babal rahmat afiyah wa babal afiyah wa babal afiyah wa babal salamah wa babal salamah wa babal salamah wa babal sehat wa babal sehat wa babal sehat wa babal barakah wa babal quwwah wa babal ni'mah wa babal wal jannah wa babal ridha wa babal ridha wa babal ridha wa babal rizki halalan thayyiban wa barakan katsiran di ya adijal ghafari rahmanir rahim rabbi fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wa taqabbal maghfirah rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillah wa rabbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, acara selanjutnya laporan Lurah Kelurahan Susukan sekaligus menyampaikan rancangan Renja Kelurahan Susukan tahun 2025 dan rekapitulasi hasil Pramusrenbang Kelurahan Susukan. Kepada Bapak Andri Priwitama Maila SIP dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wilayah di kantor Kelurahan Susukan di lantai 3 yang
mungkin Pak RT, Pak RW udah paham ya kalau lantai 3 agak panas. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ya kita diberikan anggaran kesuburan untuk BAC gitu. Ini baru dapat 2 tahun lalu. Sekedar memberitahukan, menginformasikan bahwa untuk Infobank tahun 2024 itu ada dari Sudin Bina Marga sebanyak 10 usulan. Kemudian Sudin Sumber Daya Air ada 2 usulan. Dan Sudin Perhubungan ada 2 usulan dan Sudin Kebudayaan ada 1 usulan. Nah, dari tahun 2024 ini ada yang sudah dilaksanakan, di antara lain adalah pemasangan speed track di RT 9 RW 6 oleh Sudin Perhubungan. Nah, mudah-mudahan mohon izin Pak Kasudin, Pak Kasapel, mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa dilaksanakan di kegiatannya di Kelurahan Susukan, di mana kita kemarin minggu lalu baru peresmian kawasan layanan terintegrasi ramah anak. Lokasinya di depan kantor kelurahan, di mana kawasan layanan terintegrasi ramah anak itu ada integrasi antara kantor kelurahan, RPTRA, puskesmas kecamatan, kemudian dengan sekolah, dan ada masjid ramah anak, begitu juga dengan perusahaan ramah anak. Nah, harapannya di sini sudah kami masukkan juga untuk di tahun 2025 yang mudah-mudahan bisa juga dilaksanakan di tahun 2024, karena memang intensitas mobilitas para siswa terutama di wilayah di Jalan Haji Baping ini luar biasa. Mereka kesulitan untuk mencari space untuk jalan kaki. Alhamdulillah, terima kasih kemarin dari Satpol Bina Marga yang sudah memberikan trotoar, ya, membangun trotoar. Hanya saja memang trotoarnya dadakan, nggak sesuai dengan yang trotoar yang lebarnya sesuai dengan teknisnya dari Bina Marga. Tapi alhamdulillah kemarin ada, terutama ibu-ibu, enak Pak Lurah. Jadi turunnya dari angkot nggak jeblok gitu. Karena di depan Jaklingko turunnya nggak langsung turun ke tanah, tapi ada trotoarnya. Terima kasih dari untuk Sudin Bina Marga. Kemudian adapun usulan dari prioritas adalah lebih cenderung ke saluran. Tadi disebutkan saluran untuk di Jalan Haji Baping, mungkin dari Gang Subur sampai pertigaan Jalan Suci. Kemudian yang kedua adalah saluran di Jalan Masjid di RW 7 untuk tahun 2025. Begitu juga pembangunan jalan di RW 4. Jadi ada 3 usulan yang mungkin prioritas, karena memang untuk di Kelurahan Susukan ini salurannya masih menggunakan saluran yang lama. Adapun rekapitulasi hasil dari Pramusrembang yang sudah kita laksanakan untuk tahun 2025 adalah Sudin Bina Marga itu total usulan 14. Masih banyak warga RT RW yang mengharapkan kegiatan fisik. Kemudian sumber daya air itu sebanyak 8 usulan. Sudin Kebudayaan, nah ini Sudin Kebudayaan pas banget ya pakai tamrin. Sudin Kebudayaan itu ada sekitar 5 usulan. Kemudian Sudin Perhubungan ada 4 usulan, dan Sudin Pemuda dan Olahraga itu ada 4 usulan. Nah, saya juga sudah menyampaikan Pak Asisten bahwa kita punya anggota dewan yang masukkan di wilayah. Jadi kalau hardro, tenis meja itu selain bisa dari proposal juga bisa lewat kayak tampil gitu ya. Betul. Jadi alhamdulillah kegiatan kami di kelurahan ini tidak terlalu berat gitu. Jadi makanya saya jadi tahun ini nggak begitu banyak karena sebagian sudah hampir terpenuhi untuk pengadaan hadron dan tenis meja. Nah, karena tenis meja udah banyak, rencana saya 17-an nanti mau bikin turnamen tenis meja ya.
sekalian ada Pak Kiai. Kalau kemarin catur antusiasnya banyak, dan sekarang sudah banyak yang belajar tenis meja, karena kemarin alhamdulillah tahun lalu hampir semua RW dapat tenis meja, satu RW satu gitu. Nah tahun ini ada beberapa RW yang mengajukan tenis meja, walaupun kita tahu jawabannya pasti nanti satu RW itu satu. Nah kalau mau satu RW 2 atau 3 proposalnya dibikin gitu ya. Kasihnya jangan ke saya, ke Kiai. Biar dibantu. Seperti itu. Jadi total usulan untuk tahun 2025 adalah sebanyak 35 usulan dengan perkiraan anggaran sebesar 57.600.203.625. Nah ini kalau sekarang Kiai mungkin lebih ringkas usulannya. Untuk pelatihan-pelatihan kita sekarang sudah bisa langsung ke BRK. Saya sudah sampaikan pada warga dan juga semua yang ada di wilayah bahwa kalau untuk pelatihan silakan bersurat langsung japri gitu ya, biar di seleksinya langsung gol gitu. Jadi kita juga pakai, karena wilayah BRK adanya disusukan, masa ya warga susukan nggak bisa latih pelatihan. Para hadirin yang terhormat, pada pagi hari ini juga kami mengundang para perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah Kelurahan Susukan, dengan harapan nanti kita ada feedback atau masukan juga dari para perusahaan yang memang selama ini kita jarang mendengar keluhan ataupun permohonan. Mudah-mudahan hari ini perwakilan dari perusahaan itu juga hadir, begitu juga nanti bisa melihat kebanyakan memang ada beberapa permohonan yang tidak bisa kita bantu gitu ya, tidak bisa kita anggarkan di dalam sebuah dokumen perencanaan anggaran. Nah ini mohon dukungannya juga, mudah-mudahan dari perusahaan ini berkenan untuk menyalurkan ataupun memberikan CSR-nya. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh, karena memang ini yang paling sering disampaikan izin Pak Asisten Pak Subhan Peko adalah posyandu. Memang posyandu kita dikasih alat antropometri, gitu, timbangan dan lain-lain. Tapi namanya ibu-ibu ya, Pak mejanya mana Pak, Pak fungsinya mana, dan sebagainya. Posyandu masih belum memiliki meja ya, terus ada ya, tenda ataupun terpal seperti itu. Nah itu dengan harapan mudah-mudahan ada dukungan dari pihak swasta. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan Pak Asisten, Pak anggota Komisi E, Pak Dewan, karena tadi sudah disampaikan oleh tokoh agama kita Pak Kiai Paten hari ini, makanya hari ini hari Jumat biar ikan sepat ikan gabus ya, mudah-mudahan nanti Pak RT dan Pak RW sudah bisa disimpulkan ataupun ada yang mau menanyakan langsung pada saat pembahasan. Itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya arahan anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Dr. Ades Kiai Haji Muhammad Tamrin MM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Gurunda tercinta Kiai Haji Abdul Fattah Natang Bintul Hayati wa nafa'an bi'ilmihi, Ustaz Andi Suhardi. Yang saya muliakan Pak Asisten Asmindra, Bapak Ahmad Solahuddin, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Pak Subhan Peko, Pak Tulus, Pak Camatku, Pak Yusril Rasid, MSI, masih satu istri, Pak Lurahku, Pak Andre,
kemudian Pak RW ku semua, Pak RT ku semua, Polsek, Ramil, PKK, dan UKPD yang ada di tempat ini, Satpol yang ada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah saya sebentar saja menyampaikan sambutannya. Izin harus idealnya memang Pak Asmindra dulu yang memberikan, seperti kalau ada Pak Wali Kota juga Pak Wali Kota dulu. Tapi kali ini saya minta izin sama beliau, saya duluan karena saya mau khutbah di Balai Kota. Jadi mohon izin karena perjalanannya. Kemarin saja saya ceramah di Dinkes, berangkatnya jam 9, sampai di sana jam 12, jadi 3 jam. Kemarin macet ya. Baik Ibu Bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Lurah sudah panjang lebar ya. Luasnya banyak banget tuh, sudah panjang lebar ya. Apalagi tinggi, rendah, udah banyak yang disampaikan. Karena itu saya mohon para UKPD yang ada di sini, Satpol yang ada di sini, ini adalah lingkungan saya, ini adalah wilayah saya, dapil saya, dan saya tinggal di sini. Jadi kalau daerah lain ada yang sudah ditindaklanjuti, dirapikan, izin, mohon banget. Kelurahan Susuan jadi prioritas. Betul Pak ya? Mengingat ini tanggung jawab saya saat ini 2024 ini berat. Kalau dulu kita jadi anggota dewan dengan suaranya 16.800, tapi sekarang saya menjadi suara tertinggi di DKI Jakarta. Ya. Jadi saya dapat suara tertinggi dan terbesar. Kalau catatan saya 37.500, tapi yang sudah hari masuk 35.600. Ya, nah ini luar biasa. Kalau dilihat dari MD3, ya, jadi yang jadi ketua DPRD adalah yang suara terbanyak. Tetapi ini tentu ada kebijakan dari partai. Makanya mohon doanya semua. Siapa tahu besok saya jadi ketua DPRD. Sehingga anggaran-anggaran SDA, anggaran-anggaran bina marga yang ada di wilayah sini, nah, kita bisa tebalkan dan kita bisa prioritaskan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini gambaran buat kita. Saya kepingin bahwa Muslim Bangkali ini tidak boleh klise, tidak boleh jangan di tempat stagnan. Jadi harus maju. Ya, saya sudah mengikuti beberapa. Kemarin saya ikut di Lapangan Wetan. Meskipun saya sedikit agak marah juga di situ karena saya nggak diundang di Lapangan Wetan. Ya, tetapi karena dasar Wisma, PKK, WA saya, RW saya datang. Dan kemudian saya di rambutan dengan Pak Wali juga. Dan semuanya saya bilang sama Pak Wali, tolong Pak Wali ini diselesaikan. Jadi jangan sampai kita semua, ada saya, ada Pak Wali, saya lebih ngotot, jangan. Karena saya harus bisa betul-betul menghormati, menghargai marwahnya wali kota. Dan hari ini ada Asmindra. Asmindra ini sahabat saya, guru saya nih, Al-Mukarram nih. Ya, Ustadz Ahmad Salahuddin ya. Jadi kalau ibu bapak nggak ada ceramah yang mau undang ceramah, beliau aja. Ya, insya Allah gitu ya. Jadi saya sampaikan di tempat ini izin apa yang disampaikan oleh Pak RW, semua harapan warga sukses Jakarta untuk Indonesia betul-betul disampaikan. Terakhir, yang disampaikan oleh Pak Lurah sangat benar. Jadi kalau yang ada di komisi saya, ya sebenarnya nggak perlu masuk musrembang, ketemu, ngobrol, minta memo atau minta atensi. Kemudian yang pertama kita akan telepon dulu nih Bu Yuli ada nih, udah kebudayaan nih ya. Kita telepon Bu Yuli, ada nggak tuh hadroh, ada nggak tuh? Karena sekarang kalau kebudayaan tidak menyiapkan rebana. Ya, rebana tidak ada ya hari ini ya untuk anggaran ini. Insya Allah anggaran tahun ini insya Allah diadakan. Nah, hadroh ini jadi primadona dari ibu-ibu majelis taklim. Jadi saya kira hadroh, kemudian tenis meja itu kan di komisi saya. Karena itu di komisi saya, Pak RW, Pak RT, udah komunikasi dengan saya kira-kira bisa ya. Nanti saya tanyain dulu
Di gudang ada nggak? Kadang-kadang nggak ada, tapi di gudang masih ada. Makanya saya kadang-kadang saya suka pantau ke sana. Oh ya, masih ada, minta tolong satu. Oh, masih ada satu berarti. Kalau memang nggak bisa, sudah tidak ada, baru dimasukin di musyola. Setuju Ibu ya? Tenis meja udah banyak nih, ukuran susukan saya kasih. Ya, maksudnya saya TL, ya, bukan saya yang beli, tapi memang saya mengadvokasi banyak. Apalagi hadroh, ya, hadroh ini saya terbanyak yang memberikan ini, insya Allah. Mudah-mudahan itu saja bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf banget kalau kemarin-kemarin saya 2 jam duduk, ya, minimal 1,5 jam nemenin Pak Tulus, nemenin Pak Asmindra. Tapi saat ini karena hari Jumat, ya, saya harus khutbah juga karena aslinya saya kan guru ngaji, jadi saya nggak boleh ninggalin ceramah. Ya, kalau saya ninggalin ceramah, maka saya melorot namanya. Prestasi di hadapan Allah, maka justru dunianya lebih dominan. Saya tidak mau, saya tetap akhirat harus lebih dominan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama dari dunia. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ibu bapak, urusan Kelapa Dua Wetan, urusan gereja yang Desa Susukir ada di Kecamatan Ciracas, kemarin Pak Camat sudah mengundang semua agama dan semua yang berkepentingan, ya. Dan alhamdulillah kemarin saya hadir dan closing statement saya tidak boleh dipakai. Ya, makanya mau bajai, mau mikrolet, mau Lamborghini, kalau sudah ada di jalan harus tertib dan taat peraturan lalu lintas. Maka lalu lintas itu yang mengatur adalah pemerintah. Maka selesaikan di FKUB, selesaikan di Kemenang, selesaikan nanti baru insya Allah Pak Wali Kota memberikan rekomendasi. Setuju Bu ya, Pak? Ya, kupas-kupas buah manggis, puas ya puas, waktunya habis. Ya, Pak Asmindra pergi ke tengah sawah makan bubur sumsum di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Leslie Haji Muhammad Amrin. Amin ya. Izin saya salaman dulu ya Bu ya. Pak. Tingginya jabatan dunia sama kurus tangan. Iya Pak. Dimaafin PW. Kita ketemu di Pak Haji itu macet men. Siap, Masya Allah. Kemarin saya ketemu Dan Ramil, Dan Ramil ya. Kemarin baru. Pak, salaman dulu. Saya pengennya salaman. Bu Yuli, makasih Bu Yuli. Kalau salaman sama Bu Yuli tidak apa-apa. Salam sama Bu Deli aja. Yuli, ini Yuli juga. Assalamualaikum. Bang, pamit ya. Iya. Ibu-ibu, pamit ya. Tanpa kekasih hidup hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Timur sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Salahuddin MSI, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Anggota DPRD Jawa Timur baru saja menyerahkan buah hidup acara ini. Para pejabat di lingkungan Jawa Timur, Pak Camat Ciracas, kemudian para sekretaris kecamatan, sudah suka dan jajarannya di PKK, kemudian para ketua RW, RT, RWK, para tokoh masyarakat, para agama, para taruna, dan forum anak. Ada forum anak ini? Undang nggak forum anak? Serta para penanganan kebutuhan bersama dan saya harapkan seperti hadir dan berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, rahmat dan hidayah serta rahmat khususnya yang sehat, yang umur. Kita pada hari ini dapat menghadiri acara sidang pokok muslimah Kecamatan Terintegrasi Muslimah Kelurahan dan rangka penyusunan KPD tahun 2025. Sebelum saya sampaikan sambutan Pak Wali Kota pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan salam-salam dan permohonan maaf Pak Wali Kota karena memang sebenarnya terjadwal beliau yang hadir di sini, tapi karena ada acara yang bersamaan dan sangat pentingnya beliau menjelaskan kepada kami. Saya juga pribadi mohon maaf pada Pak Kiai ya kalau ada yang terlambat itu. Nah terus terang saya sudah
Polres Jombang, ya, lihat di Google ternyata macet. Saya udah kontak, udah hubungi ini helikopter. Cuman persoalannya mendarat tuh di mana nih, kata Tuhan nggak ada helipadnya gitu. Alhamdulillah tadi saya kabut aja. Jadi sekali lagi mohon tunjukkan maaf dan selamat. Bapak dan Ibu hormati, saya tidak perlu membacakan seluruhnya karena saya juga masih belum paham, waktunya sudah mepet karena hari Jumat, jadi hanya beberapa poin saja yang disampaikan yang tidak mengurangi dari intisari pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama untuk musrenbang pada tahun ini yang harus kita laksanakan, ya, kaitan dengan rencana pembangunan daerah RPD 2023 dan 2026, 2023 dan 2006. Karena kan saat ini PLT Gubernur ya melanjutkan. Ada 6 prioritas Bapak Ibu sekalian, yaitu penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan perubahan samping dan penguatan nilai demokrasi. Dan 6 prioritas yang tadi yang menjadi kebijakan di RPD ini ada di setiap kelurahan. Saya yakin dan percaya pasti ada. Memang betul setelah kita yang kita harus perhatikan kaitan dengan target tahun 2024 bahwa pemerintah pusat menekankan untuk jumlah penanganan stunting itu bisa sampai ke 14%. Saat ini masih 24%. Ya. Alhamdulillah untuk DKI Jakarta khusus Timur sudah mencapai 14%. Tapi arahan Pak Wali Kota ingin ya, supaya untuk stunting ini kasusnya zero stunting ya kita upayakan. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan meskipun tidak ada di template ini, tapi kembali lagi ini melekat di setiap tugas KPD masing-masing dan juga bagian tugas yang tidak terpisahkan dari para Bapak Ketua RW LMK yang ada untuk konsen dan fokus bagaimana penanganan stunting. Apalagi tadi Pak Lurah sudah menyampaikan ya, kaitan dengan keterlibatan unsur CSR yang diundang di sini, swasta mungkin ya mohon bantuannya untuk sama-sama lah kita berkolaborasi bagaimana penanggulangan stunting yang ada di wilayah Kelurahan Sukan, umumnya Kecamatan Serapan dan juga Jakarta Timur. Karena memang datanya sangat dinamis ya. Khususnya yang sekarang kita lakukan adalah mengambil juga gimana gizi buruk dan gizi kurang supaya tidak mengalami stunting. Kemudian juga tadi sampaikan Pak Lurah penekanan yang utama kaitan dengan memang benar minggu kemarin sudah ditetapkan untuk wilayah Kelurahan Ciracas ini ya kita sudah tetapkan kawasan terpadu ramah anak terintegrasi ya. Jadi ada di sini ada masjid, di sini ada sekolah, di sini ada petra, di sini ada puskesmas. Nah, kita harapkan lokasi-lokasi vital itu menjadi kawasan yang benar-benar ramah anak. Ya. Untuk konsepnya teman-teman dari unit yang terkait sebenarnya sudah paham karena bagian dari pastor-pastor yang pada saat kita dapatkan ini menjadi koordinasikan ini menjadi tugas bagaimana untuk menciptakan ramah anak. Kenapa ini kita lakukan? Kita berharap di 10 kecamatan yang ada di Jawa Timur nanti bisa ditetapkan sebagai kawasan ramah anak. Untuk menyongsong nantinya 2024 kita akan mendapatkan penilaian lagi kota layak anak. Saat ini atas peran serta dan bantuan dari seluruh KP dan bapak-bapak RW, LMK dan sebagainya, tahun 2002 kemarin kita mendapatkan penghargaan dari Presiden ya untuk kriteria utama kepala. Jadi bertingkat dari mulai muda, India, ya, sampai utama dan nantinya kita berharap menjadi kota layak anak. Ya, tinggal penyusunan peraturan di tingkat provinsi. Ini salah satu ukuran pada waktu keberhasilan bagaimana pemerintah kota ini melaksanakan programnya untuk menciptakan tadi ya dalam rangka untuk penanganan program yang ada. Di samping itu juga tidak lepas Bapak Ibu sekalian, kita berharap mudah-mudahan untuk yang lainnya pun dari swasta juga bisa kita dorong berkolaborasi untuk kawasan terpadu ramah anak yang ada di Kecamatan Ciracas ini. Bapak Ibu ini Jakarta menjadi kota global ada beberapa kriteria yang harus dimiliki yaitu ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global, kapasitas riset dan inovasi yang baik dan ruang yang nyaman untuk dihuni. Salah satu tadi yang disebutkan benar wisatawan berkunjung, lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan, aksesibilitas yang terkoneksi secara intra dan interkota. Untuk menjalankan tersebut bukan hanya menjadi tugas perangkat daerah, tapi juga seluruh lapisan masyarakat dapat mengambil peran serta kewajiban tanggung jawabnya. Bapak dihormati, perlu kami sampaikan juga supaya Bapak dan Ibu mengetahui dalam sidang kelompok yang hadir dalam sidang kelompok ini bahwa
hasil daripada pelaksanaan rembuk RW yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari, tanggal 2 Januari, ya, ini sudah terrekap sebanyak 3.076 usulan kegiatan, Bapak Ibu, setimur. Nah, jadi kalau misalnya satu usulan itu nilai 1 miliar, 3.000 miliar, ya, 3.000 miliar tuh. Satu usulan 1 miliar, 3.000 miliar. Habis kesedot mungkin timur aja organisasi. Kan tidak akan mungkin itu, karena memang yang namanya anggaran pasti terbatas. Tapi kembali dalam kesempatan ini saya sesuai dengan arahan Pak Wali Kota mengharapkan mudah-mudahan para SKPD, KPD yang hadir di sini ya untuk bisa menjelaskan kepada RW, RMK ataupun dari pihak yang lainnya terhadap usulan yang masuk untuk dibahas dalam sidang kelompok ini berkaitan dengan apabila anggaran itu ditolak atau belum diakomodir. Dijelaskan alasannya apa, ya lebih teknis dan sebagainya. Karena terus terang saat ini kalau kita bandingkan dengan yang tahun lalu kan ada perbedaan yang memang. Tahun lalu itu satu pendamping satu RW, ya. Sekarang itu satu pendamping wakil 5 RW. Berarti kalau disusukan ini ada berapa pendamping? 2 pendamping, ya, 2 pendamping. Nah, dengan keterbatasan pendamping yang ada, tentu saja, ya, ini harus dibantu dengan bagaimana survei teknisnya ini dapat dilaksanakan. Dalam sidang kelompok pada pagi hari ini, saya berharapan mudah-mudahan ya, agar setiap usulan dari masyarakat yang ada ini sudah dibahas sebelum dalam musrenbang, sehingga dari usulan itu memang yang dibahas tentang kelompok ini sudah tidak terlalu berbelit-belit lagi gitu, karena sudah dilakukan survei, dilakukan validasi dan verifikasi lapangan. Bapak saya hormati, terakhir kepada para PD melalui satpel yang ada di lapangan para camat beserta para lurah yang hari ini, Pak Wali Kota berusaha agar usulan masyarakat yang sudah disampaikan melalui konferensi menjadi prinsip bersama, lakukan verifikasi validasi dan pastikan survei sudah benar, ya. Pastikan survei sudah benar. Kan tapi tidak kemungkinan, ya, berdasarkan hasil pantauan kami di tempat lain, usulan yang lain masih ada tuh. Pada saat survei dan jumlah volumenya sekian, misalnya 100 meter, tiba-tiba dalam sidang kelompok ini Pak RW ini pada saat itu mungkin nggak mendampingi pada saat survei, tiba-tiba kemudian mencoba untuk mengkoreksi, ya itu masih bisa dimungkinkan begitu. Tapi kalau misalnya usulan baru dan sebagainya ini nggak masuk karena sistemnya sudah ditutup, supaya usulan masyarakat dapat diskusi dengan benar dan dapat diakomodasi dan ditindaklanjuti. Selain itu, untuk usulan yang tidak dapat diakomodir agar diberikan feedback yang jelas kepada masyarakat. Ini tolong dijelaskan. Karena Pak RW, LRT yang hadir di sini bertanggung jawab pada masyarakatnya. Ya, jangan sampai nanti begitu pas pulang ke RW masing-masing tanya warga, gimana usulannya, we? Tahu tuh katanya, nggak jelas. Jangan sampai kayak gitu. Ya, nanti Pak BD bisa menjelaskan apa alasannya, biar nanti warga masyarakat bisa paham, dijelaskan oleh Pak RW dan LRT-nya sebagai kepanjangan tangan dari warga masyarakat. Nah, ini mohon menjadi perhatian buat kita semua. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sidang kelompok musrenbang kecamatan terintegrasi musrenbang kelurahan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selamat melaksanakan sidang kelompok, semoga lancar dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan kita semua. Saya akhiri, belajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Dr. Andes Ahmad Salahuddin MSc atas dibukanya acara. Demikianlah rangkaian acara pembukaan sidang kelompok kelurahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kelurahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2024. Semoga program-program pembangunan yang direncanakan membawa keberkahan bagi kita semua untuk mewujudkan sukses Jakarta untuk Indonesia. Acara dilanjutkan dengan pembahasan data hasil pramusrenbang kelurahan atau rembuk RW, sekaligus diskusi dan tanya jawab serta penandatanganan berita acara kesepakatan sidang kelompok kelurahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sebagian sudah diberikan usulan Pramus Rembang Rembuk RW Kelurahan Susukan tahun 2024. Jadi kita akan membahas per SKPD. Jadi untuk yang pertama adalah SKPD yang kita akan bahas adalah dari SDA. SDA ada 8 usulan. Yang pertama adalah di RW 1 luas 730 meter, peningkatan perbaikan saluran drainase. Yang kedua adalah di Jalan Makmur RW 2, panjangnya 1300 meter, ini saluran juga. Yang ketiga Jalan Asmin RT 2, RT 3, RT 6, RT 5, RT 7, RT 8, RT 9, RW 3. Ini juga perbaikan saluran air 1010 meter. Kemudian yang keempat adalah Jalan Suci RT 3, RT 4, Jalan Saibun RT 5, RT 10, RT 9, RT 13, RT 12, RT 14, RT 15, Jalan Mantri RT 1, RW 4. Jadi ini saling terintegrasi. Untuk salurannya luas panjangnya adalah 3096 meter. Kemudian yang kelima adalah di RW 5 Jalan Tanah Merdeka RT 1, ya siap ya. Untuk SDA ini ada yang tadi menjadi prioritas Pak untuk di Kelurahan Susukan adalah yang RT 7, RT 8, RT 9, RT 10, RT 11, RW 6 Jalan Pertiwi. Ini yang di depan ini termasuk Jalan Haji Baping. Ini yang jadi prioritas untuk kelurahan karena memang saluran air di saluran yang lama. Terus kemudian juga di RW 7 Jalan Masjid, ini tahun lalu sempat pernah diusulkan karena RW 7 ini masuk dalam proklim kota, kemudian proklim provinsi, dan tahun ini diusulkan untuk proklim nasional. Jadi mudah-mudahan ada dukungan dari SDA. Oke, tadi sesuai dengan arahan Pak Asisten dari SDA, ada tanggapan Pak Kasudi? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan yang terhormat Pak Asisten Desra, Pak Subanteko, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, RT, RMK, sama SKDN, dan teman-teman dari SKPD Jakarta Timur. Dan Pak, nama saya Wawan Kurniawan, kita saya ditugaskan menjadi Kasubdit Jakarta Timur. Pada siang ini saya akan membahas masukan mengenai usulan musrembang di Kelurahan Susukan. Perlu disampaikan tadi Pak Lurah menyampaikan bahwa ada 8 kegiatan. Tapi sebelum saya membahas kegiatan ini, mungkin ada sedikit berbeda di kelurahan di sini. Mungkin nanti Pak Subanteko bisa menjelaskan Pak. Usul saya sebetulnya kalau usulan seperti ini jangan di satu sistemnya tuh jangan satu langsung. Makanya akan muncul RW ini nomor 1 1300 meter itu. Menurut saya kalau lebih bagus satu sistem itu RT mana yang kira-kira itu masukin satu aja, nomor 1 aja kegiatannya. Karena di sistem ini kalau seandainya Bapak mengusulkan sepanjang ini ada yang 3000 lebih
Nah 3.000 ini kalau saya tolak satu saja, itu di sistemnya tidak akan terbaca Pak, akan bisa diteruskan. Jadi maksud saya nanti mohon informasi, makanya saya di sini ada masukan, tapi nanti apakah bisa apa tidak ini saya kurang tahu kan. Contoh saya berikan ya, dari 8 usulan ini saya ikuti dari sistem yang sudah ada dibuat. Yang saya terima usulannya itu 2 di TL 2024. Tapi itu bagian dari usulan, contoh misalnya ini Pak, usulan dari Jalan Suci tadi yang disebutkan Pak Lurah, RT 3, RT 4, Jalan Saibun. Ini saya akan kerjakan tahun 2024. Ini beda Pak. Satu pekerjaannya kurang. Usulan yang lain dalam satu nomor dengan nomor yang sama JP 2401818, usulannya unit. Jadi itu beda gitu. Jadi yang unitnya kita diteruskan tahun 2025, tetapi yang batu kalinya saya TL 2004. Itu maksudnya masuk ke apa? Jadi kalau bisa, kalau memang ininya beda, dipisahkan nomornya ataupun nomor ininya gitu. Itu yang pertama. Nah ini masukan saja Pak Subhan Beko seperti apa. Terus kedua, kita itu melihatnya prioritasnya itu pertama yang saya lihat itu tentang tadi ya, sistemnya harus memang betul. Satu, kedua, jika dalam satu pengusulan itu, contoh tadi Jalan Suci tadi, kalau nggak di sini deh, yang jelas yang di Jalan Makmur, ini RW 01. Ini kan banyak, total semuanya sekitar berapa ribu nih? 1.300 lebih dong. 3.000-an nih. Nah, ini yang nomor 1. Saluran air RT 02, total usulan panjang 3.650 meter. Ini yang ini, contoh sampai ini. Dalam ini sistem ini ada pengusulan karena ini SDA itu kalau satu warga pun tidak bersedia menolak, itu tidak akan kita bangun Pak, karena satu sistem. Nah jadi maksud saya dalam ukuran sekira 3.550 meter ini ada satu item, contoh misalnya nih Jalan Makmur RT 6 RW 1 Kelurahan Susukan. Keterangan saya pasti ditolak. Alasan tanah pribadi dan berbatasan dengan sekolah SD 01 Susukan. Nah yang lainnya pasti akan ditolak Pak. Itu contoh Pak. Karena kita tidak bisa perbagian gitu. Kita ngambilnya. Jadi kalau bisa dalam sistem itu penginputannya kalau mau per satu-satu aja, RW-nya sama tetap ada sekian gitu Pak, nggak apa-apa Pak. Gitu Pak. Jadi masukan sebelum saya bahas yang lain Pak Subhan Beko boleh nggak begitu itu? Iya kan? Ya itu makanya saya pisah. So, udah oke, itu aja Pak ya. Iya. Enggak di sisi udah Pak, Bapak tadi Pak RW begitu sistem RW 01 misalnya RT sekian ke sekian itu aja Pak, balik lagi RW 01 sekian nomor sekian, jadi ada 2 nomor jangan 1 nomor gitu Pak usulannya gitu. Silakan Pak. Silakan Pak. Di dalam aplikasi ya, itu kita mengikuti aturan aplikasi ya, karena apa, setiap usulan itu terbatas 5 usulan ya dalam aplikasi Musrembang yang baru ini. Nah requestnya kami semua RW sudah setuju Pak dalam hal seperti itu. Nah dulu saya belajar pada aplikasi Musrembang tahun 2022 itu lebih bagus, lebih detail. Jadi per RT misalkan usulan saluran RT 100 meter itu sudah kelihatan Pak. Kalau memang kalau dilihat ini globalnya saja, tapi secara kacamata Bapak pelajari mana yang setuju atau tidak. Nah di sini pun kami juga dari kemarin sudah bertanya seperti itu. Ya kalau bisa requestnya aplikasinya dikembalikan semula. Nah, kalau Bapak bertanya kepada RW yang mana juga tidak setuju, kami juga bertanya juga. Ya kami
untuk usulan request untuk aplikasi itu nggak ada jembatannya untuk uang tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak. Makasih karena makasih Pak RW ya. RW berapa? RW 6 Pak Subhan Peko nih gimana Pak Menteri Pos? Karena saya baru sekali ini nungguin di sini setelah udah kita muter-muter Pak, suruh kelurahan dengan Pak Wali. Kebetulan di sini saya nemu seperti ini, makanya saya pertanyakan Pak Subhan Peko gimana nih? Karena dalam sistem sendiri kita sebagai UKPD kalau kita ditolak dalam satu nomor dengan nomor JT sekian itu satu semuanya akan ketolak Pak. Itu makanya itu monggo Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya pada intinya sih kemarin kan setiap RW itu ada 5 usulan gitu ya Pak. Memang kalau kita lihat di sini karena 5 usulan ini sama di sini, memang saya ingat baru jadi gitu, sampai besar-besar gitu kalau kemarin saya ingat. Pas di sini mungkin jadi gini Pak. Kan ini ada Bapaknya ada sebesar segini. Mungkin Bapak dari segini dilihat tadi prioritas mana yang investasi. Karena kalau begini Pak, seperti Pak Wawan tadi dari Kasih SDA misalkan tadi, ini melewati yang satu di daerah permasalahan itu yang nggak bisa, mungkin itu yang tadinya jadi bentar nggak bisa, tapi sebenarnya ini bisa nanti gini. Nanti mungkin Pak Wawan SDA gitu, kira-kira misalnya ada 1000 nih, mana yang bisa dikerjakan, mana yang enggak gitu. Tapi nanti mungkin itu mungkin nanti di situnya kita lihat lagi gitu di situ mana yang kita bisa itu kita kerjakan di situ aja, diperbaiki nantinya gitu. Karena kalau begini Pak Wawan juga nantinya gini, kan kesusahan Pak Wawan gini Pak, dari SDA misalkan oke disebutin 3.000 itu untuk tahun 2025 misalkan. Terus pas dilihat itu sebenarnya 3.000 ini yang sebenarnya yang prioritas itu misalkan inilah gitu. Misalkan juga itu prioritas semua, tapi kalau tadi nggak sesuai anggaran yang ada di Pak SDA gitu, nanti mungkin Pak Wawan jadi bingung gitu. Jadi mungkin menurut saya tadi nanti kita lihat Allah nanti di mana yang benar-benar prioritas dan tidak bermasalah. Nanti kan Sudin SD sama Kasatma tahu nih, karena beliau itu udah periksa kan, udah hijau ya Pak ya sama Bapak semua kan, mana yang ini Pak, mungkin begitu sih. Kalau artinya ini Pak Wawan, ini semua punya warga ini saya tahu ini semua ada kebutuhan yang benar-benar harus dikerjakan gitu ya Pak RW ya semua. Jadi mungkin nanti Pak Wawan nanti dilihat kira-kira yang ini yang mana yang bisa dikerjakan. Karena kan udah disurvei, ini yang bisa dikerjakan memang menurut teknisnya Pak Wawan itu sama SDA itu yang sangat urgent kita nanti mungkin bisa dibikin Pak. Enggak, jangan sampai ini tadi ada sekian terus ditolak, terus kalau enggak itu mungkin nanti bisa. Nanti kita Pak Lurah nanti kita bisa ini. Oke gitu Bapak Ibu ya. Baik Pak Subhan, terima kasih. Pak RW juga terima kasih. Itu tadi Pak yang saya tanyakan seperti itu. Jangan sampai nanti yang dari nomor 1 ini